saya memasang lampu jalan tenaga surya di seluruh desa. Tapi ketika ibu saya kembali untuk tinggal di sana, mereka meminta biaya penerangan 2.000. Saya menelpon sekretaris partai desa. Dia bilang kepada saya untuk membayar 100.000 sebagai biaya perawatan lampu jalan atau jika tidak, harus mengikuti aturan. Dulu dia menepuk dada dan meyakinkan, kamu adalah penolong besar desa ini. Jika keluargamu ada masalah di masa depan, seluruh desa akan membantumu sekuat tenaga. Sekarang, bahkan, ibu saya harus membayar biaya pengelolaan hanya untuk pulang ke rumah. Saya langsung menghubungi tim konstruksi dan membongkar seluruh lampu jalan di desa tersebut. Proyek revitalisasi pedesaan yang diajukan oleh sekretaris partai. Berdasarkan fasilitas lampu tersebut langsung hancur berantakan. Kontrak pasokan yang ditandatangani desa dengan rumah potong hewan juga langsung dibatalkan. Pihak rumah potong biasanya datang ke desa untuk mengambil babi hidup saat subuh agar prosesnya lebih cepat. Sekarang dengan kegelapan total, truk-truk pengangkut tidak berani masuk ke desa. Hewan ternak, peliharaan, para petani tidak bisa dikirim tepat waktu. Tidak hanya mereka harus membayar ganti rugi atas wan prestasi, tapi rumah potong juga mengakhiri kerjasama mereka. Akhirnya, sekretaris partai desa juga harus membayar harga yang mahal untuk itu. Malam itu pukul 10, saya berkendara langsung ke desa bersama mandor dari tim konstruksi Wang Dacui dan 5 pekerja. Wang Dacui melihat wajah saya yang muram dan bertanya, Lin Yu, apakah kita benar-benar akan membongkar semuanya? Ini lampu yang kamu pasang sendiri, menghabiskan lebih dari 300.000 yuan. Saya tidak akan menyisakan satu lampu pun. Iring-iringan mobil masuk melalui pintu masuk desa. Saya mengarahkan para pekerja untuk membagi diri menjadi beberapa kelompok dan mulai bekerja. Lift elektrik mulai naik. Para pekerja dengan cekatan membongkar lampu jalan. Kegaduhan itu segera memicu perhatian warga desa. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Cao Deke datang terburu-buru. Dengan jaket tersampit di bahunya, di belakangnya, datang 7 atau 8 anggota komite desa. Lin Yu, apa yang kamu lakukan? Saya menatapnya dengan dingin. Membongkar barang milik saya sendiri, apa itu mengganggumu? Lampu-lampu ini sudah menjadi aset kolektif desa. Kamu tidak punya hak untuk membongkarnya. Saya mengeluarkan ponsel dari saku, dan menunjukkan perjanjian donasi yang asli. Perjanjian itu menyatakan dengan jelas, bahwa yang saya donasikan adalah hak guna, kepemilikannya tetap berada di tangan saya. Selain itu, klausul ketiga dari perjanjian secara tegas mengatur, jika komite desa melanggar janji dan menuntut pembayaran apapun kepada keluarga pendonor, saya berhak mengambil kembali seluruh fasilitas tersebut. Cao Dekai terdiam 1000 bahasa. Lalu, karena marah dan malu, dia berteriak, kamu melawan seluruh penduduk desa. Besok saat subuh, truk dari rumah potong akan datang mengambil babi. Tanpa lampu, bagaimana mereka bisa masuk ke desa? Bisakah kamu mengganti kerugian para warga desa? Bukankah itu yang memang kamu inginkan? Menggunakan lampu jalan yang saya donasikan untuk mengajukan proyek pedesaan terbaru. Berapa banyak keuntungan yang telah kamu kantongi dalam proses itu? Dan sekarang kalian malah mau memeras uang dari ibu saya. Cao Dekai, apakah nuranimu sudah dimakan anjing? Semakin banyak tetangga yang datang karena penasaran. Cao Dekai melihat situasi mulai memburuk. Dia berbalik arah dan pergi. Li Erniu menunjuk ke arah ibu saya dan merasa sangat pintar. Besok kalau terjadi sesuatu, lihat saja bagaimana kamu menjelaskannya kepada seluruh desa. Pukul 3 pagi, pekerjaan pembongkaran telah selesai sepenuhnya. Seluruh desa tenggelam dalam kegelapan. Pukul 5 pagi, 3 truk besar milik pemilik rumah potong Tuan Shang tiba tepat waktu di pintu masuk desa. Tapi para sopir melihat jalan desa yang gelap gulita. Tidak ada satupun yang berani masuk. Tuan Shang menelpon Cao Dekai. Sekretaris Cao, apa yang terjadi di desamu? Kenapa tidak ada satupun lampu jalan yang menyala? Tuan Shang, ini bukan salah saya. Lin Yu, anak itu membongkar semua lampu jalan tadi malam. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu hari ini saya tidak bisa mengambil babi-babinya. Kalian telah melanggar kontrak. Telepon ditutup, Tuan Shang berbalik arah dan pergi. Para penduduk menunggu pintu masuk desa dengan babi-babi yang siap dijual. Melihat bagaimana iringan truk itu menjauh, mereka semua tercengang. Li Erniu adalah orang pertama yang berlari keluar. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Cao Dekai, yang tadinya berjanji akan mengambil babi hari ini, mengambil kesempatan itu, berdiri di pintu masuk desa, dan berteriak sekuat tenaga. Jangan tanya saya, tanyakan pada Lin Yu. Ternyata, dia membongkar semua lampu jalan desa semalam. Membuat pihak rumah potong tidak berani datang. Kalian semua harus menuntut dia mengganti kerugian. Mendengar hal itu, para penduduk desa menjadi heboh. Semua orang berbondong-bondong menuju rumah saya. Ibu saya sedang berdiri di pintu halaman, dikelilingi oleh puluhan penduduk desa yang marah. Lihat perbuatan baik yang dilakukan anakmu. Dia membuat kami kehilangan mata pencaharian terakhir kami. Pukul 0:26, 800 tanda hubung lebih besar dari pukul 0:3, 28, 133, ibu saya memucat karena ketakutan. Dia gemetar dan tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Tepat pada saat itu, mobil saya datang dari pinggiran desa dan berhenti tepat di depan kerumunan tersebut. Aku membuka pintu mobil dan turun. Pandanganku menyapu ke arah semua orang, hingga akhirnya tertuju pada Cao Dekai, yang sedang memperhatikan dengan puas dari kejauhan. Perhitungan ini baru saja dimulai. Aku berdiri di tengah kerumunan, memperhatikan
puluhan warga desa yang mengepung ibuku. Lin Yu, dengan hak apa kamu membongkar lampu jalan itu? Kamu tahu betapa besar kerugian yang telah kamu sebabkan pada kami? 20 babiku. Seharusnya dijual hari ini dan sekarang semuanya tidak jadi terjual. Warga desa lainnya juga mulai menghujat bersamaan. Jika kamu punya masalah dengan Sekretaris Sao, kamu tidak perlu melampiaskannya pada kami. Apa susahnya bagi ibumu membayar? 2000, kami saja membayar berbagai macam pajak setiap tahun. Pasang kembali lampu jalannya sekarang, atau kami akan panggil polisi untuk menangkapmu. Ibuku yang ketakutan mundur ke belakang dan mulai menangis. Aku mendekat untuk melindunginya dan menatap dingin ke arah semua orang. Diam, dengarkan aku. Kerumunan mulai sedikit tenang, tapi mereka masih terlihat marah. Aku mengeluarkan ponsel dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kalian ingin tahu kenapa aku membongkar lampu-lampu itu? Dengarkan ini. Aku menekan tombol, putar dengan volume ponsel yang paling maksimal. Suara Sao Dekai terdengar dengan jelas. Lin Yu, ibumu, saat kembali tinggal di desa, dia harus membayar biaya perawatan penerangan. Itu aturannya, nak. Sekretaris Sao, bukankah Anda bilang, saya adalah dermawan desa. Dan jika keluarga saya ada masalah, desa akan membantu saya. Benar. Tapi itu hal yang berbeda, aturan tetap tidak bisa dilanggar. Lebih baik bayar sekaligus 100.000 untuk perawatan. Dan keluargamu tidak perlu membayar lagi selamanya. 100.000, lampu-lampu ini aku yang pasang dengan uangku sendiri. Li Erniu berada di depan sambil menunjukku dengan jarinya. Memang kamu yang pasang. Tapi sekarang itu milik kolektif desa. Jika tidak bayar sekaligus, maka bayar bulanan, ibumu harus bayar 2.000 per bulan. Ah, satu hal lagi. Aku menggunakan lampu jalanmu untuk mengajukan proyek revitalisasi pedesaan. Dan kita mendapatkan subsidi sebesar 800.000. Kamu juga ikut berkontribusi kan? 800.000. Yah, jangan khawatir soal itu. Intinya, ibumu harus tetap membayar. Itu aturanku. Rekaman berakhir. Keheningan total terjadi. Li Erniu terpaku. 800.000 subsidi? Ya, 800.000. Memasang lampu jalan itu menghabiskan biaya 300.000 bagiku. Dia menggunakan lampu jalanku untuk mengajukan proyek dan mendapatkan 800.000 subsidi. Apakah ada di antara kalian yang melihat 1 sen pun dari uang itu? Para penduduk desa saling pandang satu sama lain, sambil menggelengkan kepala. Seseorang berkata dengan pelan, benar, kami belum pernah melihat uang itu. Laporan keuangan desa tidak pernah dibuka ke publik. Siapa yang tahu berapa banyak yang masuk ke sakunya? Omong kosong. Itu adalah dana desa. Dana khusus dengan tujuan tertentu. Bukan untuk dibagikan begitu saja. Lalu apa tujuannya? Untuk apa uang itu digunakan? Buka ke publik supaya kita semua bisa melihatnya. Sao Dekai terbata-bata, itu rahasia urusan desa. Rahasia. Aku menatap ke sekeliling. Teman-teman, Sao Dekai telah menggunakan lampu jalan yang aku donasikan untuk mendapatkan subsidi negara. Dan lebih parahnya lagi, dia ingin memeras uang dari ibuku. Dia telah membodohi kalian semua selama ini. Masalah rumah potong itu juga perbuatannya. Dia mengambil komisi dari setiap babi yang kalian jual. Tahu itu? Li Erniu membelalakan matanya. Komisi, harga pasar adalah 2.200 per babi. Berapa yang diberikan pembeli pada kalian? 1.800. Kemana perginya selisih 400 itu? Para penduduk desa meledak emosinya. Mereka mulai menghitung kerugian masing-masing. Jangan biarkan diri kalian dimanipulasi. Tanpa aku, pihak rumah potong bahkan tidak akan datang untuk membeli babi kalian. Itu adalah komisiku. Jika kalian mendengarkan dia, Lin Yu, jangan salahkan aku jika nanti aku sangat marah. Hubunganku dengan Bos Zhang bisa berakhir. Dan babi kalian tidak akan pernah terjual. Setelah mengatakan itu, para penduduk desa yang tadinya ragu mulai bimbang kembali. Li Erniu mengatupkan giginya, tidak tahu harus berbuat apa. Aku melihat wajah puas Sao Dekai. Ah, begitu? Sekarang juga, aku akan menelpon Bos Zhang untuk melihat siapa yang dia patuhi di depan kalian semua. Aku menekan nomor Bos Zhang. Telepon berdering 3 kali dan diangkat. Panggilan terhubung. Aku menekan tombol pengeras suara. Tuan Zhang, saya Lin Yu. Tuan Lin, saya sudah dengar apa yang terjadi di desa Anda. Lampu jalan itu Anda yang pasang dan Anda yang mencabutnya. Benar sekali, Xiao Dekai meminta uang kepada ibu saya dan menggunakan lampu saya untuk menipu subsidi negara. Saya tidak akan membiarkannya. Tuan Zhang terdiam beberapa detik. Jujur saja, saya sudah bekerja sama dengan si tua Sao itu. Dan selama doa. Sudah lama saya ingin berhenti melaluinya dan berurusan langsung dengan penduduk desa. Tapi karena dia sekretaris desa, saya tidak bisa melawannya secara terbuka. Mendengar ini, ekspresi penduduk desa mulai berubah. Aku melanjutkan, Tuan Zhang, beri aku waktu 3 hari. Aku yang bayar untuk memperbaiki jalan utama desa dan memasang kembali kamera serta pencahayaan darurat. Setelah itu, Anda tanda tangan kontrak langsung dengan penduduk desa, tanpa perantara, dan kita semua untung lebih besar. Baiklah, saya percaya Anda. Dalam 3 hari saya akan datang menjemput babi-babinya tepat waktu. Harganya sesuai harga pasar. 2.200 per ekor. Tanpa tawar-menawar. Setuju. Aku menutup telepon. Wajah Xiao Dekai menjadi pucat pasi. Tuan Lin, apakah ini benar? Saya Lin Yu. Selalu menepati janji. Saat kami sedang berbicara, 3 mobil hitam tiba di pintu masuk desa. 7 atau 8 orang berjas turun dari mobil tersebut. Orang yang di depan membawa map dan kamera. Seorang pria parubaya berkacamata mendekat. Bisakah Anda beritahu saya, apakah Kamrat Sao Dekai ada?
kami dari tim inspeksi. Proyek baru kota untuk keindahan pedesaan. Sao Dekai tersenyum lebar dan bergegas menyambut mereka. Ya, saya di sini. Selamat pagi para pemimpin. Pasti banyak sekali pekerjaan Anda. Ketua dari tim inspeksi menyapu pandangan ke sekeliling tempat itu. Kamarad Sao, dalam dokumen, tahun ini dia menagih saya 400 untuk setiap babi yang Anda ajukan. Dikatakan bahwa telah dipasang sistem lampu tenaga surya yang mencakup seluruh desa, lengkap dengan kamera, pengawas pintar, dan investasi sebesar 1.200.000. Di mana lampu-lampunya? Dahi Xiao Dekai mulai berkeringat. Itu, ada kejadian tak terduga. Lampu-lampunya. Izinkan saya menyela Pak Pemimpin. Saya adalah orang yang mendonasikan lampu jalan itu. Saya Lin Yu, mencabut semua lampu itu tadi malam. Karena Xiao Dekai menggunakan donasi saya untuk mendapatkan subsidi ilegal dari negara. Dan selain itu, dia memeras uang dari ibu saya. Ketua tim inspeksi mengerutkan kening. Apakah ini benar? Aku mengeluarkan ponselku. Di sini saya punya rekaman sebagai bukti dan juga perjanjian donasi yang asli. Proyek yang diajukan Sao Dekai adalah aku segera menelpon polisi. Ketua dari tim mengambil ponselku. Dan setelah mendengarkan rekaman itu, ekspresinya menjadi sangat gelap. Dia berbalik ke arah Sao Dekai. Kamerad Sao Dekai, Anda telah mengajukan permohonan dengan informasi palsu dan menyalahgunakan donasi untuk kepentingan pribadi. Tindakan Anda merupakan pelanggaran berat. Dengan ini, saya sampaikan bahwa permohonan proyek Anda dibatalkan. Akan ditarik kembali seluruh dana dari akun Anda dan akan dilaporkan ke Departemen Disiplin untuk diselidiki. Kaki Xiao Dekai lemas dan hampir jatuh berlutut. Pak Pemimpin, izinkan saya menjelaskan. Tidak perlu penjelasan lagi. Ikutlah dengan kami untuk memberikan keterangan. Tim inspeksi membawa seluruh dokumen proyek Xiao Dekai dan pergi dengan mobil-mobil tersebut. Xiao Dekai berdiri di sana, pucat seperti kertas. Tiba-tiba dia berbalik dan menunjukku dengan suara gemetar. Ling Yu, kau telah menghancurkanku. Aku tidak akan melepaskanmu. Sore itu juga, aku sedang bersama Wang Dacui. Sambil menangis. Nah, pagar rumah kita telah dirobohkan. Aku berlari keluar untuk melihat. Pagar itu memiliki lubang besar, batu bata dan ubin, berserakan di tanah. Tetangga, Bibi Lin mendekat dan berkata, aku melihatnya, itu preman desa. Wang Leizi bersama anak buahnya datang dengan van, merusak pagar itu lalu pergi. 20 menit kemudian, tiba petugas dari kantor polisi dan mengambil keterangan. Mereka memeriksa kamera. Aku berdiri di depan pagar yang roboh, mengepalkan tinjuku. Tuan Lin, kami sudah dengar, pasti Sao Dekai yang menyuruhnya. Aku menarik napas dalam sama. Bapak-bapak, mulai hari ini. Tidak hanya, saya akan membantu mencarikan pasar untuk produk Anda, tapi saya akan membebaskan desa ini dari kendali Sao Dekai. Siapa yang ikut? Saya janji kalian semua akan hidup lebih baik. Li Erniu adalah orang pertama yang mengangkat tangan. Saya ikut. Penduduk desa lainnya mendukung usulan tersebut. Pada saat itu, ponselku berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Aku menjawab panggilan itu. Halo Jeffrey Lee, saya Bos Chang. Bos Chang, ada yang bisa saya bantu? Bos Chang menghela napas. Sejujurnya, karena hari ini saya tidak menerima babi-babi itu. Kerugian saya tidak sedikit. Rantai produksi di rumah potong hewan berhenti 1 hari, antara denda dan kerugian. Totalnya sekitar 300.000. Menurut kontrak, uang ini seharusnya dibayar oleh pihak desa. Hatiku mencelos. Jika penduduk desa yang harus membayar ini, pasti mereka akan semakin membenciku. Bos Chang, denda itu biar saya yang bayar. Bos Chang tampak sangat terkejut. Aku berkata, 300.000 itu saya yang tanggung. Bagaimanapun, itu terjadi karena aku yang membongkar lampu jalan. Selain itu, aku akan memberikan tambahan 500.000 untuk memperbaiki jalan-jalan desa. Dalam 3 hari, jalan utama akan sepenuhnya diaspal, lengkap dengan penerangan darurat. Akses masuk dan keluar truk Anda akan benar-benar aman. Di seberang telepon terjadi keheningan yang lama. Bos Lin ini, apa yang sedang Anda lakukan? Bos Yang, mari kita perjelas. Xiaodai mengambil untung 400 dari setiap babi per bulan. Berapa banyak uang yang Anda berikan kepadanya? Saya akan menghematkan uang itu untuk Anda. Mulai sekarang, Anda menandatangani kontrak langsung dengan penduduk desa. Harga adil, pasokan stabil. Anda tidak perlu repot lagi. Bos Yang tertawa. Baiklah, saya suka kejujuran Anda. Begitulah cara berbisnis. Lupakan soal dendanya. Lusa, saya akan datang tepat waktu. Tapi saya peringatkan, jika jalannya tidak bagus, saya tidak akan ambil risiko masuk ke desa. Tenang saja, lusa, silahkan datang dan buktikan sendiri. Aku menutup telepon. Li Erniu bertanya dengan cemas. Bos Lin, apakah Anda benar-benar akan mengeluarkan semua uang itu? Ini perlu agar para penduduk desa melihat keuntungan nyata dan menjauhkan diri sepenuhnya dari Sao Dekai. Aku segera menelpon Wang Dawi. Dawi, bawa 2 mesin pengaspal malam ini juga. Dalam 3 hari, aku ingin seluruh jalan utama sudah diaspal. Uang bukan masalah, yang penting adalah kecepatan. Diterima. Sekarang juga saya kerahkan orang-orang. Pukul 10 malam itu juga, Wang Dahui tiba di desa dengan lebih dari 20 pekerja dan 4 mesin besar. Lampu-lampu sorot dipasang, dan seluruh area proyek menjadi terang benderang. Bagaikan siang hari, deru mesin-mesin tersebut membangunkan seluruh desa. Para penduduk desa berlarian keluar untuk melihatnya. Aku berdiri di lokasi proyek, berteriak dengan lantang, teman-teman, saat jalan ini selesai dalam 3 hari,
Truk-truk milik Bos Sang akan langsung masuk ke desa. Harganya 2.200 per babi, tanpa perantara. Bagi yang tertarik, besok datanglah ke rumahku untuk menandatangani kontrak. Li Erniu menjadi orang pertama yang berteriak. Saya tanda tangan. Saya juga. Penduduk desa lainnya turut menyusul tawaran tersebut. Pada saat itu, Cao Tichu, kerabat dari Cao Dekai, menerobos kerumunan dan berkata dengan nada mengejek. Wah, murah hati sekali bos kecil ini. Tapi apakah sudah minta izin ke komite desa untuk memperbaiki jalan ini? Ini adalah lahan komunal. Tidak bisa asal diperbaiki begitu saja. Aku menjawab dengan dingin. Ini adalah jalan umum milik desa. Aku mengeluarkan uang untuk memperbaikinya, agar penduduk desa bisa mendapat manfaat. Apa masalahnya bagimu? Cao Taichu membuat isyarat meremehkan. Aturan tetaplah aturan. Tanpa segel dari komite desa. Ini adalah proyek ilegal. Saat pihak berwenang menyelidikinya, ini harus dihancurkan dan mulai dari awal lagi. Beberapa penduduk desa yang dekat dengan Cao Dekai juga mulai melayangkan protes. Sudah menduga hal ini, 3 hari berikutnya, proyek bekerja siang dan mengeluarkan sebuah dokumen. Ini adalah izin kerja yang aku minta ke pemerintah kota sore tadi. Ini ada stempel resmi pemerintah kota Sao Tetsu. Ada lagi yang mau dikatakan? Sao Tetsu terdiam bingung dan menutup mulutnya, tanpa sepatah kata pun. Aku mengawasi seluruh prosesnya. Tinggal dan makan bersama para pekerja. Penduduk desa yang melihat hal itu merasa terharu. Li Erniu membawa selusin keluarga untuk menandatangani kontrak. Aku menjelaskan pasal-pasal kontrak secara mendalam, menjamin harga yang transparan, dan pembayaran akan dilakukan secara tunai. Menjelang malam, di hari ketiga, jalan utama sepanjang 3 km telah sepenuhnya diaspal. 2 baris lampu darurat telah terpasang. Aku menelpon Bos Zhang. Bos Zhang, jalannya sudah siap. Silahkan datang dan lihat. Setengah jam kemudian, Bos Zhang masuk ke desa dengan mobilnya. Dia menyusuri jalan semen yang baru itu 2 kali dan mengangguk puas. Bagus, sangat profesional. Besok saat fajar saya akan datang mengambil babinya. Malam itu, ketika aku bersiap untuk beristirahat, tiba-tiba terdengar keributan besar di luar. Aku berlari keluar untuk melihat. Di pintu masuk desa, sekelompok orang telah berkumpul. Dipimpin oleh Sotichu, mereka memblokir jalan dengan beberapa traktor dan mesin bajak, membuat akses benar-benar terputus. Sotichu dengan tangan di pinggang, berteriak. Untuk lewat jalan ini, 500 per kendaraan. Jika tidak bayar, tidak ada yang boleh lewat. Aku melihat traktor dan mesin bajak yang memblokir pintu masuk, dan melepaskan tawa yang dingin. Paman Chaoshu, ini adalah jalan umum. Atas hak apa Anda memungut biaya lewat, dengan rokok di mulut? Dan wajah seperti preman? Berkata, oh bilang aku tidak punya hak. Jalan ini memang kau yang perbaiki, tapi tanahnya milik desa. Lahan kami berada tepat di pinggir jalan ini. Apa salahnya memungut biaya sedikit? 7 atau 8, preman yang mengikutinya mulai ikut memprotes. Li Erniu gemetar karena marah. Sao Tichu, ini adalah perampokan. Perampokan? Silakan laporkan saja. Pokoknya, jika besok truk rumah potong tidak bisa masuk, kerugiannya ditanggung seluruh desa. Ketika Sao Tichu selesai bicara, beberapa preman membawa balok batu, dan semakin memblokade jalanan. Penduduk desa yang menonton mulai berkomentar. Seseorang berkata dengan cemas, apa yang akan kita lakukan besok? Saat fajar Bosang akan datang, Shevlin. Haruskah kita panggil polisi? Aku memberikan isyarat dengan tangan, dan mengeluarkan telepon untuk menelpon Wang Dahuai. Dahuai, jalankan rencana cadangan. Wang Dahuai tertawa di telepon. Saya sudah menunggu perintahmu. Xiao Tishu mendengarku menelpon, dan berkata dengan nada menghina. Memangnya kau pikir apa? Ini satu-satunya jalan keluar desa. Apa kau mau membuat jalan yang lain? Aku menyimpan ponselku dan menatapnya. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah. Setengah jam kemudian, Huang Dahuai tiba dengan tim konstruksinya dan mesin-mesinnya dari sisi gunung di bagian belakang. Penduduk desa sangat terkejut. Lewat sana mobil juga bisa lewat. Aku menunjuk ke kejauhan. Di sebelah timur desa, ada jalan tanah yang sudah ditinggalkan. Dulu itu adalah jalan lama yang menuju ke desa. Saat mereka membangun jalan baru, jalan itu tidak terpakai. Selama 3 hari ini, aku meminta Dawi untuk membersihkannya secara diam-diam. Jalannya sedikit lebih jauh, tapi truk tetap bisa lewat. Lion menepuk pahanya dengan penuh semangat. Bos Line, Anda sudah menduga bahwa mereka akan melakukan ini. Saat berurusan dengan orang seperti Sao Dekai, kita harus selalu punya rencana cadangan. Aku berbalik ke arah penduduk desa dan berkata, besok saat fajar, Bos Sang akan masuk ke desa melalui jalan lama di timur. Bagi yang ingin menjual babi, tunggulah di sana. Mengenai jalan ini, siapapun yang ingin memblokirnya, silakan saja, penduduk desa bersorak. Cao Taisu menjadi pucat dan berkata dengan geram. Lin Yu, jangan senang dulu. Aku tidak mempedulikannya. Aku pergi bersama Wang Dai ke jalan lama untuk melakukan pengecekan terakhir. Di bawah cahaya rembulan, jalan tanah selebar 3 meter itu sudah benar-benar bersih, dengan kerikil dan permukaan tanah yang padat. Itu sederhana, tapi cukup untuk dilewati truk. Wandawi menepuk bahuku. Teman, kau sangat visioner. Untuk menghadapi orang-orang kikir, kita harus lebih keras dan lebih cepat dari mereka. Pada pukul 4 dini hari, aku dan lebih dari 20 keluarga sudah menunggu di sebelah timur desa. Mereka membawa babi-babi mereka dengan wajah penuh harapan. Liu merasa sedikit gugup. Bos Ling, apakah Anda yakin Bosang akan menemukan jalan ini? Tenang saja, tadi malam saya sudah mengirimkan lokasinya. Tepat setelah kita selesai bicara, terdengar deru mesin truk dari kejauhan. Lampu sorot dari 3 truk besar menerangi jalan tua itu, dan mereka mendekat dengan santai.
Tuan Sang turun dari kabin dan tertawa terbahak-bahak. Tuan Lin, tidak ada yang bisa menghalangi Anda di jalan ini. Meskipun sedikit bergelombang, ini lebih baik daripada membayar tol kepada bajingan. Bajingan itu, ia memberi isyarat dengan tangannya. Ayo kawan-kawan, mulai timbang babi-babinya. Beberapa karyawan memasang timbangan dengan terampil dan mulai memeriksa serta menimbang hewan-hewan tersebut. 83 kilo. 2.200 per ekor. Harga pasarnya adalah 4.026. Penduduk desa itu mengambil segepok uang kertas dengan tangan yang gemetar karena emosi. Dulu ketika saya menjualnya kepada Xiao Dekai, mereka hanya memberi 1.800 per babi. Kali ini dapat 400 lebih banyak. Penduduk desa lainnya yang mendengar hal itu menjadi semakin bersemangat. Tuan Sang menepuk bahu saya. Tuan Lin, mulai sekarang hanya dengan Anda. Pasokan stabil, harga jujur, kita akan bekerja sama jangka panjang. Setuju. 2 jam kemudian, semua babi telah dibeli. Dengan uang tunai di tangan, tersenyum lebar dari telinga ke telinga. Li Erniu menghitung uangnya dengan mata berkaca-kaca. Tuan Lin, saya punya 20 babi. Dulu dari situ asal saya hanya dapat 36.000. Kali ini saya dapat 44.000. 8.000 lebih banyak? Luar biasa. Itulah yang layak kalian dapatkan. Melihat penduduk desa begitu bahagia, saya merasa tenang. Saat itulah, terdengar raungan sepeda motor dari kejauhan. Xiao Dekai mendekat dengan motornya dengan kecepatan penuh. Wajahnya merah padam. Lin Yun, apa kau sengaja mencari masalah denganku? Li Erniu berdiri dan menghadang di depan saya. Xiao Dekai, masih berani kau menampakkan muka ke sini setelah bertahun-tahun? Berapa banyak darah kami yang sudah kau hisap? Kurang 400 untuk setiap babi per tahun. Berapa banyak uang haram yang sudah kau kantongi? Penduduk desa lainnya juga ikut mendekat. Benar, dulu kami tidak tahu harga pasar. Kau sudah menipu kami selama bertahun-tahun. Tahun lalu, saya jual 50 babi dan kau mengambil untung 20.000. Tuan Lin memberikan harga yang sebenarnya kepada kami. Kau benar-benar vampir. Wajah Xiao Dekai menjadi pucat pasi. Kalian lebih percaya pada kebohongan Lin Yun? Jika bukan karena aku, kalian pikir rumah jagal akan sudi datang membeli babi kalian? Tuan Sang melepaskan tawa dingin. Saut tua, berhentilah membual. Sudah lama aku ingin berurusan langsung dengan penduduk desa. Tapi kau selalu mengancamku bahwa, jika aku putus hubungan denganmu, aku tidak akan bisa berbisnis di daerah ini. Para penduduk desa. Xiao Dekai terdiam. Li Erniu mendekat dan menunjuknya dengan jari. Xiao Dekai, mulai hari ini kami tidak akan memedulikanmu lagi. Kau sendiri yang mencari masalah ini. Penduduk desa lainnya bersorak serempak. Xiao Dekai melihat semua orang memunggunginya, melemparkan tatapan membunuh ke arahku. Baik-baik sekali. Kalian pasti akan menyesal. Ia pergi dengan motornya secepat kilat. Tuan Sang menepuk bahu saya. Tuan Lin, berhati-hatilah. Orang-orang seperti ini, ketika merasa terpojok, mampu melakukan apa saja. Saya tahu. Setelah melepas traktor Tuan Sang, para penduduk desa mengerumuni saya. Semua bicara bersamaan. Terima kasih Tuan Lin. Anda adalah malaikat kami. Mulai sekarang, kami akan mengikuti Anda. Saya memberi isyarat dengan tangan. Tidak perlu berterima kasih pada saya. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Mulai sekarang, kita ikuti aturan. Hari-hari baik akan segera tiba. Hari-hari berikutnya, suasana di desa berubah total. Penduduk desa yang dulunya tunduk di hadapan Xiao Dekai, sekarang menghindarinya. Tidak ada yang mau bekerja sama dengannya di komite desa. Xiao Dekai benar-benar sendirian. Pagi hari kelima, saya sedang di rumah, bersama Wang Dacui, membicarakan tentang rumah kaca untuk peternakan babi. Ketika 2 mobil pemerintah kota tiba, 4 pejabat turun. Yang paling depan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota, Liu. Kepala Liu membawa map dengan penampilan sangat resmi. Bisa beritahu saya apakah Lin Yun ada? Saya keluar menemui mereka. Saya, Lin Yun. Kepala Liu, ada yang bisa saya bantu? Kepala Liu membuka map tersebut. Lin Yun, seseorang, telah melaporkan Anda atas tuduhan menduduki tanah kolektif secara ilegal dan membuka jalan tanpa izin. Kami datang untuk menyelidiki dan memverifikasi fakta-faktanya. Saya merasa khawatir, pasti ini ulah Xiao Dekai. Kepala Liu, yang saya perbaiki itu adalah jalan lama yang sudah tidak terpakai. Saya hanya membersihkan semak belukar dan batu-batu. Saya tidak menduduki lahan pertanian apapun. Tetap saja harus diselidiki. Ayo bawa kami ke sana untuk melihatnya. Saya membawa mereka ke jalan tua di sebelah timur desa. Kepala Liu mengukur lebar jalan dengan beberapa instrumen. Jalan ini lebarnya 3 meter. Menurut peraturan, jalan pedesaan, dengan lebar lebih dari 2,5 meter memerlukan izin khusus. Saya mengeluarkan ponsel. Kepala Liu, di sini. Saya punya izin konstruksi yang saya ajukan ke balai kota 3 hari lalu. Kepala Liu mengambil ponsel itu. Ia melihatnya, dan mengerutkan kening. Izin ini adalah untuk pengaspalan jalan utama desa. Tidak mencakup jalan tua ini. Waktu saya mengajukan izin di balai kota, petugasnya bilang bahwa jalan tua ini adalah jalan umum bersejarah, dan membersihkannya tidak memerlukan persetujuan terpisah. Kepala Liu berkata dengan gusar. Itu memang benar, tapi sekarang, seseorang telah melaporkan Anda, dan kami harus mengikuti prosedur. Saya usulkan untuk menutup jalan ini, sementara waktu, sampai kita mengklarifikasi situasinya. Ia memerintahkan kepada para petugas untuk memasang garis pembatas di pintu masuk dan menempelkan segel. Li Erniu menjadi panik. Kepala Liu, jika jalan ini ditutup, bagaimana Tuan Sang bisa masuk lain kali? Itu bukan urusan saya. Jika ilegal, ya tetap ilegal. Ucap Kepala Liu lalu pergi bersama anak buahnya.
Saya menatap jalan yang tertutup itu dengan kepalan tangan erat. Terdengar bunyi gemeretak tulang. Li Erniu menggertakkan gigi. Pasti Xiao Dekai yang melaporkannya. Dia ingin memutus mata pencaharian kita. Saya menarik napas dalam-dalam. Tenang, saya punya solusinya. Saya mengeluarkan ponsel dan menekan sebuah nomor. Halo Wali Kota Zhou, saya Lin Yun. Saya ingin bicara langsung dengan Anda mengenai suatu hal. 1 jam kemudian di Balai Kota. Wali Kota Zhou baru bertugas 15 hari. Di kota ini, dia pria berusia 40-an yang sangat efisien. Ia melihat dokumen yang saya berikan dengan kening berkerut. Karyawan itu menghitung uangnya dan memberikannya kepada penduduk desa pertama. Kawan Lin Yun. Maksud Anda? Xiao Dekai telah menyalahgunakan jabatannya selama bertahun-tahun ini, dan dia telah membuat laporan palsu terhadap Anda. Wali Kota Zhou ini bukti-buktinya. Saya meletakkan rekaman-rekaman di atas meja, perjanjian donasi, dan semua penyimpangan ekonomi desa selama beberapa tahun terakhir. Jalan tua ini adalah jalan umum yang sudah ada sejak tahun 50-an. Saya hanya membersihkan dan memulihkannya kembali, tanpa menduduki lahan baru. Namun, Xiao Dekai menggunakan lampu jalan yang saya sumbangkan untuk mendapatkan subsidi sebesar 800.000 yang tidak pernah dia pertanggungjawabkan. Dan dia mengambil 400 per babi dari penduduk desa, jumlah yang sangat besar per tahunnya.